Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi wa syafi'i khalqillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi huda ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatam lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sesepuh, para orang tua yang hadir di sini, para asatidz yang walaupun kita tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kita semua. Kita doakan agar beliau-beliau diberikan sehat walafiat, umur fi taatillahi wa rasulih. Hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala mensifati bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an itu adalah hari-hari yang terhitung, yang terbilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung, yang terbilang. Maknanya adalah tidak lama bulan Ramadan ini. Sungguh maha benar Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk malam ke-14. Berarti maknanya kita sudah setengah Ramadan kita lewat. Kita sudah setengah daripada bulan Ramadan. Lantas kira-kira apa yang sudah kita amalkan, lakukan di bulan suci Ramadan ini? Hadirin rahimakumullah, masa demi masa, waktu demi waktu, zaman berubah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu masa, satu era, satu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum wa hakadha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kurun, sebaik-baiknya masa adalah masa di zamanku. Kemudian setelahnya zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya. Berarti maksudnya makin ke sana adalah zaman makin mendekati akhir zaman. Kalau aja mungkin kita tanya orang tua kita dulu, tarawih bagaimana nikmatnya? Di zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an beda rasanya. Wahakada, nggak ada yang memperdebatkan satu sama lain, muslimin bersatu. Di zaman sekarang bukan main. Bahkan saudaranya meninggal sesama muslim tidak didatangi. Dianggap kucing kali meninggal atau gimana? Bahkan melarang daripada mensyiarkan atau mengabarkan orang yang meninggal dengan dalil nahan Nabi SAW anil na'yi. Nabi melarang daripada an-na'yu. Apa itu na'yu? Na'yu itu mereka artikan sebagai mengabarkan berita kematian. Nabi melarang mengabarkan berita kematian. Jadi seenaknya kita kalau belajar dari Al-Quran, hadis, tanpa kita pakai guru, maka kita akan salah tafsir. Tentunya kita rujuk kemana? Ke ulama, sekelas Imam Nawawi, sekelas Imam Syafi'i, yang mereka itu punya guru bersambung terus dekat kepada Rasul. Apa komentar Imam Syafi'i? Apa komentar Imam Nawawi tentang hadis an-na'yu ini? Al-Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Muslim, beliau berkata an-na'yu al-murad na'yul jahiliyah.
Yang dimaksud mengabarkan an-nahyu kalimat nun ain ya, bahasa Arab an-nahyu ada ikhbar, ada nahyu. Kalau ikhbar artinya mengabarkan, kalau nahyu itu adalah maksudnya itu dulu di zaman jahiliyah kalau orang mati disebut-sebut kebanggaannya, disebut-sebut perbuatan yang membanggakannya dan macam-macamnya. Ini orang telah mati di antara kita, kita nggak bakalan nemu lagi orang yang seperti dia. Ini orang dulu semasa hidupnya dermawan luar biasa. Ini dipuji sampai-sampai kelewat batas mujinya, sampai-sampai pujian yang tidak ada di dirinya disematkan di situ. Ini namanya na'yu, kata Imam Nawawi, dzikru mafakhirihi, menyebutkan kebanggaan-kebanggaan, bahkan ada dosa-dosanya, ada perbuatan-perbuatan konyolnya disebutin juga. Ini dia dulu waktu semasa hidupnya pembalap luar biasa, gak ada yang bisa ngalahin dia dan lain sebagainya. Nah, lebay di dalam menyebutkan kebanggaan hidup. Beda sama menyebutkan kebaikan orang yang udah mati. Kata Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah kebaikan orang yang telah mati di antara kalian. Ini akibatnya salah memahami dalil, salah memahami hadis, sampai-sampai tidak boleh mengabarkan orang yang telah mati. Nah, di zaman dulu kita nggak dapetin tuh kayak begitu. Tahun 80, tahun 90. Wahakala begitu juga saling menghujat satu sama lain dan lain sebagainya. Nah ini makanya ya di sisa-sisa Ramadan yang sebentar lagi, kita tidak lama lagi akan keluar dari bulan Ramadan, kita pergunakan amal ibadah kita dengan sebenar-benarnya. Banyak-banyak kita berdoa agar diselamatkan diri kita dan keluarga kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, kita minta Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa barakatan fil umri wa taubatan qoblal maut. Banyak betul doa-doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya, daripada fitnah ujian kehidupan, wal mamat, dan fitnah ujian kematian. Ya, fitnah ada dua, ada fitnah kehidupan, fitnah kematian. Orang mati juga ada ujiannya, jangankan orang hidup. Ini orang semasa hidup ujiannya luar biasa. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW itu, inna akhwafu ma akhafu alaikum qatala ba'dukum riqaba ba'din. Sesungguhnya yang paling aku takuti, kata Rasulullah, melebihi takut daripada fitnah dajjal, kalian itu saling berperang satu sama lain. Qatala ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian itu membunuh saudaranya sendiri, memenggal leher saudaranya. Ya kalau cuma satu dua itu mungkin tidak pribadi. Nah ini kata Rasulullah, sebagian golongan kalian memerangi golongan yang lain sampai menghalalkan darahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung daripada ya fitnah-fitnah seperti ini. Ya, kita sekolahkan anak kita ya kepada guru yang bersambung, terus ilmunya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala ma syaa. Inna hadzal din ilm fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kata Abdullah bin Mubarak, ilmu ini bukan sembarang ilmu. Ini ilmu adalah ilmu agama. Maka lihat dari mana engkau ambil ilmu agama ini. Walau lal isnad, kalau bukan karena rantai ilmu, laqala man syaa ma syaa. Sembarang orang bisa ngomong seenaknya. Al-Quran dan hadis
diterjemahin begitu aja udah Baitullah. Ya, diterjemahin pakai terjemah. Kalau pakai guru, gurunya nanya ke gurunya, gurunya dulu nanya ke gurunya, gurunya ke ayahnya, ke gurunya sampai ke tabiin, tabiin nanya ke sahabat, sahabat nanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakata. Bahasa Arab sangat luas. Ya, oleh karena itu marilah sama-sama, kalau ada nanti yang akan memasukkan anaknya setelah lebaran ke satu pesantren atau ke satu lembaga sekolah, maka carilah ya lembaga sekolah yang jelas sanadnya bersambung sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sanad nasab, bukan, nggak mesti. Tapi yang dimaksud di sini adalah rantai keilmuan. Walaupun bukan habib, nggak apa-apa. Rantai keilmuan, ya, rantai keilmuan. Istilahnya kalau ada habib punya pesantren tapi kagak ngaji, sama yang bukan habib punya pesantren, dia ngaji, dia belajar, masukin ke yang bukan habib, dia ngaji, dia belajar, dia punya guru sampai bersambung sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu posisi kita harus pintar-pintar menempatkan posisi. Di zaman sekarang kita harus pintar-pintar menempatkan posisi. Cinta adanya di hati, hormat adanya di hati. Adapun amal kita di dunia secara zahir. Ya, kita mau beramal secara zahir. Nahnu nahkum bil zawahir, wallahu yatawalla sarair, kata Rasulullah SAW. Kami menghukumi secara zahirnya aja, secara kasat mata, tapi urusan batin Allah Subhanahu wa taala yang tanggung nanti. Ya, yang depan mata yang jelas seperti itu udah kita masukin wahana. Ya, jangan sampai kita keliru. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita, menjaga agama kita, menjaga kita dan sanak famili daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Terakhir, ya, banyak-banyak kita baca Al-Quran dan istighfar di bulan suci Ramadan. Ya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 kalimat yang bikin Allah ridho, 2 kalimat yang kalian itu gak bisa terlepas darinya. Adapun 2 kalimat yang bikin Allah ridho adalah syahadatu alla ilaha illallah dan istighfar. Makanya, dan 2 kalimat yang kita gak bisa lepas dari dia adalah kita minta surga jauh daripada api neraka. Semua orang pasti mau surga, semua orang pasti gak mau masuk api neraka. Ya, maka dari itu Rasulullah ajarkan kalimatnya apa? Syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami bersaksi, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, aku meminta ampunan kepadanya. Nas'alukal jannata, kami mengharap meminta surga. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung daripada api neraka. Ya. Itu kalimat sering diulang-ulang. Dan juga jangan lupa kita iktikaf setiap masuk masjid. Nah, ini Masjid Al-Amin kita niat iktikaf. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya di sini lillahi ta'ala. Ya. Apalagi 10 malam terakhir diriwayatkan Rasul SAW yasyuddu min zarahu, Rasul mengikat tali pinggangnya. Ya, kalau udah 10 malam terakhir sering iktikaf di masjid. Ya, kalau bosan istilahnya iktikaf, baca Quran sendiri-sendiri, baca Quran rame-rame. Ya, kalau bosan dan lain sebagainya bikin acara pengajian. Maksudnya adalah baca kitab atau baca tafsir Quran atau bagaimana kita iktikaf, sebagaimana kita sajikan agar orang tidak bosan. Sebab yang namanya orang nih, apalagi biasa, orang biasa, kita semua ini kan orang biasa. Kalau sendiri bosan, kalau rame-rame semangat. Nanti zikir sendiri. Kira-kira
bagaimana? Disuruh zikir sendiri di rumah, bangun malam sendiri. Ya, masing-masing dah yang tahu. Tapi kalau coba rame-rame, semangat, bangunin satu-satu. Ayo sholat tasbih rame-rame. Ayo sholat tarawih rame-rame. Ayo baca Quran rame-rame. Ayo zikir rame-rame. Kan semangat tuh. Ya, makanya salah kita, guru-guru kita itu suka pukulin orang. Ayo baca, ayo zikir rame-rame. Sebab kalau hilang, seperti domba yang tersesat, gampang dimakan serigala. Maksudnya gimana? Kalau hilang, kalau dia sendiri, boro-boro zikir, boro-boro baca Quran. Yang ada zaman sekarang apa? Buka Facebook, buka Instagram dan lain sebagainya. Nah, makanya ini ada musola, ada masjid, pergunakan, bikin kegiatan. Anak-anak mudanya tarik, ayo baca Al-Quran. Ya biasanya setiap masjid udah ada tuh baca Quran, ya, dan lain sebagainya. Kalau di Hadramut itu tarawihnya full, non-stop setiap malam. Non-stop setiap malam di Hadramut tarawihnya. Bisa 100 rakaat. Ini dari mulai jam 9 di Habib Umar bin Hafid itu tarawihnya mulainya jam 9. Jam 9 sampai kurang lebih jam setengah 11 atau jam 11. Jam setengah 11 lah, 1 jam setengah. Bacanya 2 juz. Ya, Habib Umar bacanya hafalan beliau 2 juz setiap malam. Jadi satu Ramadan, dia 1 bulan Ramadan 2 kali khatam tarawih dalam tarawih. Pindah lagi ke Masjid Pahlawi jam 11 malam tarawih lagi 20 rakaat sama witir 3. Pindah lagi ke Masjid Asghar daripada jam setengah 12 atau jam 12. Pindah lagi ke Masjid Al-Muhdar jam setengah 1 tarawihnya. Pindah lagi jam 2 ada di Masjid Al-Ibrus atau Al-Kaf atau Masjid Jami'. Terakhir jam setengah 3 atau jam 3, jam setengah 3 itu di Masjid Wa'al. Masjid Wa'al adalah masjid yang didirikan sahabat Nabi sampai ke kota Hadramut Syarif, mendirikan namanya Masjid Wa'al. Di situ tarawihnya jam setengah 3, selesai tarawih langsung sahur. Ya. Di Hadramut full malam ya tarawih. Bisa 100, bisa 5 kali masjid. Nanti jam 11 di masjid ini, jam 12 di masjid itu, jam 1, jam 2, wah ya. Dan malam takbirannya diisi dengan baca Quran sampai khatam. Jadi setiap 1 juz takbir, 1 juz takbir, 1 juz takbir. Ya. Jadi dari Isya nih, misalnya besok takbiran, besok lebaran, dari Isya baca Quran Al-Baqarah sampai terakhir saya pun sufaha sebelumnya titik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Begitu. Terus 1 juz takbir, 1 juz takbir. Itu kuarter gantian. Ya, kloter. Jadi misalnya ada yang jam 8 bangun, ya, masuk ke masjid, nanti jam 9, jam 10 dia keluar. Nanti ada yang jam 10, jam 11 yang tadinya udah istirahat di rumah datang ke masjid. Nanti ada yang kloter jam 1, dia tidur dulu jam 1 atau setengah 1 dibangunin jam 1 ke masjid gantian. Nanti yang dari jam 10 pulang jam 12 atau setengah 1 balik ke rumah tidur. Wah, kata terus sampai subuh hatam Al-Quran. Sekalian ngidupin malam takbiran sama baca Quran sama takbir. Nah, kita kalau nggak bisa minimal witir 11 kali. Malam takbiran apa yang harus kita perbuat? Salat witir 11 kali. 2 2 2 2 2 1. Ya. Insya Allah termasuk orang yang menghidupkan malam takbiran. Sebab Rasul bersabda, "Man qama fi lailatul 'id lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Barang siapa orang yang menghidupi malam raya Idul Fitri atau Idul Adha, gak bakalan mati hatinya di hari matinya hati, yaitu di hari kiamat. Orang sedih, orang sumpah, orang ketakutan, dia kagak. Kenapa? Karena dia menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah agar senantiasa kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tulus, ikhlas dan khusyuk. Amin ya rabbal alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu